akidah Islam yang sudah ada dalam diri. Sekali lagi, jadi yang namanya masuk agama Islam itu tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. La ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan. Hati-hati jangan sampai kita terjebak oleh orang yang sering mempermainkan kata-kata seolah-olah umat Islam itu memaksa. Tidak. Tapi kalau ada umat Islam yang dipaksa untuk kembali kepada ajaran yang tidak benar, maka dia harus mempertahankannya sebagai jihad fi sabilillah. Ya, mempertahankan. Kalaupun harus mati dalam keadaan mempertahankan akidah yang benar, maka itu kategorinya syahid. Artinya syahid, insya Allah. Jadi ditegaskan di sini tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Jadi Bapak Ibu, jalan yang benar itu sangat jelas berbeda dengan jalan yang sesat. Yang sesat yang apa yang disebut dalam Al-Quran Bapak Ibu? Magdub dan dolin. Magdub dimurkai, dolin sesat. Nah, dimurkai lebih tinggi derajat kebaongannya dibanding sesat. Kalau sesat bisa jadi dengan sorangan, Bu. Tapi kalau udah magdub, dia ngajak temen. Nah, bahkan ingin menghancurkan. Kalau sesat bisa jadi kita mau berangkat ke Jakarta, tapi arahnya menuju ujung Berung. Ya. Ya, Pak, sesat. Begitu dikasih tahu di sana, Pak, salah jalannya, maka dia akan dua kemungkinan, sadar atau makin membangkang. Disebut selain sesat, dia juga murkai, terpisah dari keinginan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kebaikan. Itu yang namanya tersesat. Kemudian kita juga kalau melihat apa yang terjadi pada diri kita saat ini, jangan sampai agama yang sudah kita anut dengan benar ini kemudian kita tersesat. Siapa yang mengakibatkan tersesat? Bisa jadi diri kita sendiri. Kenapa bisa tersesat? Karena tidak belajar. Jadi yang tersesat itu umumnya tidak belajar. Dan kalau sudah tidak belajar, dia sudah tersesat, dikasih tahu orang lain, dia malah membangkang. Naudzubillah, masuk ke dalam yang dimurkai. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang dimurkai dan tidak termasuk yang sesat. Tapi kita termasuk yang berada di jalan yang lurus, yang asyiratul mustaqim. Cara untuk bisa mendapatkan asyiratul mustaqim, terus-terusan bahagia, istiqomah, berjamaah baca Quran. Bapak Ibu ya, gitu. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang aman, yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah taat kepada Allah, beriman kepada Allah, jangan sampai kita itu ingkar. Atau bahkan mungkin mengikuti apa yang diminta oleh Togut. Togut dalam hal ini adalah iblis dan setan dan konco-konco serta kroniknya. Iblis punya kronik nggak, Pak? Punya konco nggak? Punya. Bapak Ibu termasuk konco kronik iblis atau setan bukan? Nah, jadi Bapak Ibu kronik konco siapa? Muslim yang istiqomah. Kadang kita itu nyebut bukan tapi ditanya saha teuing kan gitu nya. Nah, hari Bapak teh kasep ente. Jadi Bapak teh goreng kemudian sebut goreng. Jadi yang nanaon atuh apa nama gitu ya. Baik, yuk. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Maksudnya janganlah kalian memaksa seseorang memeluk agama Islam karena sesungguhnya dalil-dalil dan bukti-bukti itu sudah demikian jelas dan gamblang sehingga tidak perlu ada pemaksaan terhadap seseorang untuk memeluknya. Tetapi barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan
dilapangkan dadanya serta diberikan cahaya bagi hati nuraninya, maka ia akan memeluknya. Dan barang siapa yang dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikunci mati pendengaran dan pandangan atau penglihatannya, maka tidak akan ada manfaat baginya paksaan dan tekanan untuk memeluk. Jadi Bapak ini, Ibu sekalian harus paham bahwa hidayah untuk memeluk agama Islam adalah hidayah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya hidayatud-din, hidayah untuk memeluk agama yang benar. Setelah memeluk agama yang benar, kita juga harus mengharapkan untuk diberikan hidayatut taufik. Nah, hidayah yang berupa kemampuan untuk setelah memeluk kemudian kita menjalankannya dengan baik, memberikan kepada kita makna dari keislaman kita dan memancarkan cahaya untuk yang lain termasuk yang di luar agama Islam. Jadi ada hidayah taufik, ada hidayah tuddin. Nah, kemudian ada hidayah apa lagi Bu? Hidayatullah, nah itu mah orang gitu. Hidayah dari Allah itu terbagi menjadi 4. Bapak baca tuh yang itu Pak, hidayah. Nah, apa saja Pak? Hidayah agama, hidayah apa lagi? Topik, hidayah apa lagi? Ya, hidayatul akal ya. Jadi akal, jelema teh baru gak akal kabeh oge, dibere hidayah akal mah Bu. Ngan beragama Islam atau tidak belum tentu. Padahal semua manusia mah punya akal. Setelah beragama Islam pun belum tentu mendapat hidayah taufik. Bapak Ibu mendapat hidayah taufik? Insya Allah daek diajar Bu, dapat hidayah taufik mah Bu. Teu uleun, daek ikhtiar eta hidayah taufik menuju kepada kebenaran. Dan hidayah apalagi satu lagi Pak? Hidayah naluri, insting hewan jeung manusia sarua diberi hidayah ku Allah, yaitu hidayah naluri. Ya, aya hidayah naluri. Jadi insting, beger, awewe jeung lalaki, jalu jeung bikang. Eueuh nu beger jalu jeung jalu. Nya, hewan eta teh insting. Tapi manusia sabada diberi akal aya nu jalu jeung jalu baleger. Nah, bikang jeung bikang baleger. Kusabab naon Bu? Kusabab aya anu mempengaruhi karena akal. Nah, insting manusia hayang dibaju. Ya kan itu eta teh insting Bu, naluri. Akalna bajuna kudu nu baleg, lalaki beda jeung awewe, mun awewe kuduna nutupna loba, lalaki ngan saeutik kan gitunya. Ulah dibalik aya lalaki na saragen ari awewena bulucun gitunya. Terang bulucun Bu. Bulucun teh bahasa Inggris Bu. Bulucun teh artinya teu marake bajunya. Poho di baju alias runtah. Ya gitu ya. Kemudian hidayatul akal. Ya, setelah hidayatul akal kemudian hidayatul din. Setelah hidayatul din mendapat hidayah taufik. Kan ada di akhir ngaji sok wabillahi taufik wal hidayah kan gitu ya. Yang hidayah jeung taufik. Hidayah sadaya nageti Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya meskipun punya istri sudah 33 tahun ya, tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada istri, tidak bisa memberikan hidayah tudin kepada istri. Ada hidayah naluri bisa ente Bu? Kadang-kadang bisa ditoel, ngegurubuk, itu teh hidayah nalurinya dikicepan, ngicep, dari senyum, dari hidayah akal kumaha. Neng ngaji yuk, kadang milu ngaji, tapi nepi ka dieu macan kubu ngaji, ya. Eta hidayah agama, hidayah tudin jeung hidayah taufik, ya. Nah, para ulama menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan beberapa orang kaum Ansor meskipun hukumnya berlaku umum, ya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menceritakan ada seorang wanita yang sulit mempunyai anak, berjanji kepada dirinya jika putranya hidup maka ia akan menjadikannya Yahudi.
Jadi ada seorang perempuan yang tidak punya anak, dan kalau seandainya punya anak, dia janji akan dijadikannya Yahudi. Dan ketika Bani Nadir diusir dan di antara mereka terdapat anak-anak kaum Ansor, maka mereka berkata, kami tidak mendakwahi anak-anak kami, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan dari jalan yang sesat. Artinya ketika umat Islam datang ke Madinah, ya, datang ke Madinah dari Mekah, namanya kaum Muhajirin, terus diterima oleh kaum Ansor, dan di kaum Ansor itu ada beberapa kelompok. Ada kelompok Yahudi, ada kelompok Nasrani, ada kelompok yang sudah menjadi Muslim. Artinya kaum Ansor yang berada di Madinah itu ada yang menjadi Muslim, tadinya adalah orang Nasrani dan orang Yahudi. Tadinya sebelum Islam, sebelum masuk Islam. Kalau orang-orang Muhajirin, mereka bukan Yahudi dan mereka bukan Nasrani. Ya. Jadi orang Mekah itu sebelum datang ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW, mereka tidak beragama. Artinya tidak beragama Yahudi dan tidak beragama Nasrani. Mereka itu disebutnya apa Bapak Ibu? Kaum Syobiin. Tidak ngaji, tidak baca kitabnya. Tapi mereka pinter ngitung, pinter bisnis. Kalau mereka bergaul sering dengan orang Yahudi dan dengan orang Nasrani. Kalau mereka mau ke Syam, mereka itu melewati Yatsrib. Yatsrib itu adalah Madinah. Dari Yatsrib baru berangkat lagi. Jadi rest area dari Mekah, kemudian ke Madinah, kemudian nanti berangkat ke Jordan, berangkat ke Gunung Sinai, kemudian berangkat ke Bethlehem, kemudian berangkat ke tempat yang namanya Syria atau negeri Sam. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Mereka bergaul biasa. Nah, kan ada liila fi quraisin ilabihim rihlatasyita'i wasyraib. Ya, seneng jalan-jalan, seneng healing, seneng kuliner orang yang namanya Quraisy itu. Kalau lagi musim panas, ya musim panas kemana dia Bu? Ke Syam, ya ke Syria, ke luhur, ya dagang. Nah, kalau musim dingin mereka kemana? Ke daerah Yaman, ya ke daerah Yaman. Rihlah teh melakukan perjalanan. Nah, ngapain mereka? Nah, ngapain mereka ya? Kalau ke Yaman mereka belanja apa-apa yang ada di Yaman tentang sesuatu hasil bumi dan apa namanya produk-produk Yaman, termasuk kerajinan tangan. Kemudian dibawa ke Mekah. Di Mekah kadang ayah pasar kaget. Jadi di pipir Ka'bah teh pasar kaget Pak, jangan lupa. Ya. Tapi pasar kagetnya itu musiman. Jadi musiman terus-terusan. Nah, kalau lagi musim panas, kemudian dia ke daerah Sam, mawa yang dari Yaman tadi dibawa ke atas, dijual di situ. Maparubati, cek bahasa orang namanya. Kemudian ke sana ngejual barang-barang dagangan yang dari Yaman yang dibeli tadi. Kemudian di sana mereka belanja, membeli barang-barang yang dari Sam, dibawa ke Mekah. Nanti pada saat musim dingin mereka jual di Yaman. Itu Bapak Ibu ya. Kebayang nggak pun? Nah, jadi ibu teh ke Pekalongan, kulakan batik. Nah, ngaliwat ke Brebes, kulakan dog asin. Nah, datang ke Bandung, nah, dijual di Bandung. Di Bandung ke Pekalongan, mawa naon Bu? Mawa peuyeum gitu ya. Gitu ya. Artinya apa? Kebiasaan itu sudah terjadi, tapi tidak ada unsur-unsur agama. Tidak ada dakwah kata bahasa sekarang. Jadi mereka mangger we gitu. Nu ini beleguk balik beleguk deh gitu Bu ya. Jadi tidak ada orang Mekah yang kemudian ke Sam kemudian menganut agama Yahudi atau Nasrani terus balik lagi enggak. Tapi di Mekah ada orang Nasrani. Ya, siapa ya yang orang Nasrani Bu di Mekah? Pendeta siapa?
Yaitu yang pamannya Siti Khadijah. Termasuk Siti Khadijah suka bertanya. Disebut bertanya itu kan belajar tapi tidak sampai menganut. Lamun aya nu kieu kumaha, lamun aya nu kieu kumaha. Siga ibunya lamun karasa beteung dibelah kenca, naon karasa beteung belah katuhu kumaha, karasa beteung dua anak kumaha. Kan itu punya lamun rieut belah kenca kumaha, rieut belah katuhu kumaha, lamun rieut dua anak kumaha. Punya. Masuk itu Bu nanya, tapi itu menganut apa yang dianut oleh si pendetanya, hanya nyari tahu saja. Termasuk Siti Khadijah ketika Rasulullah SAW menerima wahyu di Gua Hira, beliau setelahnya menidurkan Rasulullah, kemudian besoknya bertanya kepada pendeta. Ya, datang, ya pendeta, nih anak saudaramu, maksudnya suamiku itu begini. Si pendeta langsung, Khadijah itu tanda kenabian. Ya, jadi sudah tahu tuh tanda-tanda kenabian itu apa. Kenapa? Mereka belajar kitab. Apa kitabnya Nasrani, Bu? Injil. Apa kitabnya orang Yahudi? Taurat. Apakah Taurat dan Injil masih asli? Tidak. Sampai waktu hari oke, di waktu Kangjeng Nabi menerima Al-Quran, Taurat dan Injil sudah dirubah. Ya, sehingga disempurnakan oleh Al-Quran. Dan Al-Quran tidak akan ada yang bisa mengubah-ubah sampai hari kiamat. Itu bedanya Bu ya. Sehingga kalau ada sekarang yang berpegang teguh pada kitab itu, maka kitab itu sudah ditambah-tambah. Buktinya apa? Ada perjanjian lama, perjanjian baru pisan, ulama pisan, ayah oge punya. Al-Quran tidak akan ada sampai kiamat. Al-Quran baru, Al-Quran lama nggak bakal. Ya, Al-Quran tetap segitu-gitunya. Dan bagaimana bisa sampai kepada kita? Alhamdulillah. Karena ada hidayah, termasuk kepada kita hidayatuddin nyampe. Ya, setelahnya beragama, kita juga ingin jorojoy hayang diajar. Nah, jorojoy hayang diajar, itu namanya hidayah taufik. Caranya bisa macam-macam. Ayah kusabab ngadenge, dia speaker tuh ayah pau. Nah terus kadieu ngingking gitu. Intinya eta teh hidayah taufik. Kadang hidayah taufik itu perlu dipengaruhi oleh orang lain atau oleh lingkungan. Nah, kalau hidayatuddin itu juga kadang dipengaruhi, ada yang satu keluarga ya, ada yang agamanya itu beda-beda, satu keluarga. Kakaknya ini, adiknya ini, ponakannya agamanya ini. Tapi kalau ketemu biasa, sehingga hal itu tuh kadang dibawa ke hal-hal yang sifatnya ibadah, sehingga muncullah yang namanya ayat lakum dinukum waliyadin. Itu dari zaman dulu begitu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu keluarganya itu ada yang iman, ada yang tidak beriman. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada yang berangkat dari Mekah, namanya muhajirin yang sudah muslim, ada juga orang kafirin Quraisy yang belum beragama. Jadi ada Pak, ya, yang berada di Madinah. Bagaimana bisa berada di Madinah? Mereka berdagang, ya, gitu ya. Seperti Abu Sufyan, ya, Abu Jahal itu tidak beragama mereka. Mereka menyembah berhala. Dari mana berhalanya itu? Dia ciptakan sendiri. Jadi Lata, Uja, Manat itu adalah karuhun maranehna. Sehingga Bapak Ibu yang sekaina Gondo, Rewo, merinan baheula na teh uyut urang teh ngaranna Manggondok. Ya. Sok aya nu Rewo, aya Bu. Di mana rumahnya Gondorewo, Bu? Di pohon tuh kan, berarti jadi keyakinan bahwa Gondorewo itu di pohon, Pak. Bahwa Gondorewo itu di tempat kuek-kuek, sehingga dibikinlah, oh seperti ini dilukislah, oh ini hantu kan gitu ya, oh ini Dracula ada nggak Bu? Nggak ada, itu hanya hayalan. Oh ini Ratu Kuan Im, itu, oh ini putri apa Bu yang warna hijau itu, itu teh hayalan. Oh ini naga itu Bu. Jadi ular naga itu nggak ada Bu, ya. Tapi karena ditanamkan maka jadi
muncul. Oh, naga arek nyaplok bulan sehingga terjadi gerhana bulan. Percaya wah ibu teh padahal geus aya nini anteh di ditunya ting tiran ini anteh kaluhur. Artinya apa? Khurafat atau sesuatu yang tidak ada dasarnya kadang menghantui kita. Tiba-tiba ada kupu-kupu masuk rumah, oh bakal ada tamu, oh dasarnya teteh Bu. Ayam manuk, wik, 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 wik. Oh ayam nu maut, di mana? Di bapak ibu menang nu kitu nya. Oh bangbung, ranggaek, dari bung ayeuna daek, wah cenah aya nu nelu. Nah, gitu. Terus Pak gitu. Aya keyakinan di bapak itu gitu. Sok aya disebut kila-kila. Terus Bu, lamun eueuh dasarnya tong percaya Bu. Ah oke paum bakal kawalat. Kan sok aya disebut kualat Bu. Asal disebut kualat Bu. Ulah sok sompral di dieu mah kan gitu punya. Kalau kita ke tempat yang angker kan suka punten para ramit anu aya di dieu sok itu Bu. Berarti ibu teh asup anu gelo kene teh Bu jelema gitu teh Bu. Kudu nama kumaha Bu? A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Kan ku sabab urang mah teu percaya kana taun, ngatun saling di dia, laling di dia. Ibu, ibu. Dan di mana-mana ge aya nu linggih. Osok nyebut gitu Bu lamun asup ka mall. Terlalu teh nu linggih di dia ka mall gitu punya osok tara. Padahal setan mah loba kene di mall Bu daripada di jurig jarian. Tapi kabakat ku goreng eta si jurig teh disebut lagi jurig jariah. Lamun ibu ngawiwingkik can dangdan, can nyalon, nah cek teh lah teh, ih mana siga jurig jarian, siga nu geus bau we ka jurig jarian punya. Atau lamun ada bau kentut yang hebat, tiba-tiba kentut, ayah kentut hebat, ya disebutnya sok naon? Bau itu jurig na ge eueuh punya. Aya gitu Bu. Kunaon gitu bisa gitu Bu? Tara ngaji nu kitu teh. Ai paum teu percaya ka jurig, alhamdulillah nepi ka ayeuna moal percaya ngaranna jurig. Da eueuh dasarna. Wah, tapi harita mah waktu di pasir anu si anu teh kasurupan, dalin ku jurig kasurupan mah manehna otakna kosong, hatena kosong, ngalamun tungtungna diasupan ku setan. Ibu osok kasurupan, osok datang ke pasar buku-buku teu boga duit sagala ditempo eta teh kasurupan Bu. Ya, ting jurig naon anu kitu punya. Dicabakan tungtung baju teh Bu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, minang-minang pisan wirid daerah di masjid di mall teh eta ningali harga cenah kapin aya di warna pink, aya etaan pasti tinggalina 400.000. Nah, gitu ya. Saya gitu Bu. Nah, hati-hati ya. Kalau seandainya ke mall ya, jangan sampai hati ini jangan sampai tidak terkendali. Astagfirullahaladzim. Ningali sepatu 5 juta harganya. Walau itu rumah alhamdulillah 5 juta atau orang menyabak, dah gratis iya nyabak punya. Nah, ibu-ibu kalau ke mall ya ini saya nasihatkan. Siapkan hati untuk saya ke sana akan saya survei dan saya akan coba semua baju yang di sana. Coba Bu. Asup karena tempat itu Bu ya. Apa namanya itu? Tempat ganti mawa maksimal kan 2 mawa 2 mungkin kalau kursi pelayan itu atau kan pelayan itu Bu, wah ini bakal meuli nanti simpen di kunaon teh cocok warnana nu ieu teu cocok kancingna nu ieu cepetna teu cocok buka BOG nya teu cocok ujung-ujungna mah teu cocok hargana gitu punya. Nah masa gitu Bu, tapi biasa mah anu wani nyobaan mah dina dompet nanti aya duit wah pede kan gitu ya. Minimal ya lamun ke ATM tidak mohon maaf ATM ya. Baik Bapak Ibu, dilanjutkan di sini bahwa demikian hadis yang diriwayatkan Imam Nasyai secara keseluruhan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya. Disebutkan di sini bahwa ulama yang lainnya mengatakan ayat tersebut telah dinasyih atau dihapus dengan ayat qitol atau ayat perang, dan bahwasannya kita diwajibkan mengajak seluruh umat manusia memeluk agama yang lurus yaitu Islam. Tapi kata kuncinya tidak dipaksa. Mengajak itu ibadah. Jadi kalau ada orang yang belum memeluk Islam kemudian kita mengajak itu ibadah, tapi tidak boleh memaksa. Ya.
Jika ada salah seorang di antara mereka menolak memeluknya dan tidak mau tunduk kepadanya atau tidak mau membayar jizyah, maka ia harus dibunuh. Dan itulah makna pemaksaan. Jadi jangan sampai kita juga terkesan bahwa apa yang dilakukan di zaman lalu itu memaksa. Bukan memaksa. Ketika kita sudah memeluk Islam dan mereka tidak mau, itu kalau tidak mengganggu, maka biarkan saja. Tapi kalau ketika kita sudah memeluk Islam, kemudian kita sholat, kemudian mereka mengganggu, kemudian kita berinteraksi, melakukan pengajian, mereka merongrong ataupun mengganggu, maka pada saat itu tidak boleh mundur selangkah pun, kan gitu ya. Jadi tidak boleh, dan agama Islam ini harus dipertahankan dalam diri kita sehingga kita hafal ayat yang menyebutkan ya ayyuhan nasut taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, dilirin kadinya Bu ya. Main. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Eta teh ayat melarang murtad. Non murtad teh Bu, sudah memeluk Islam kemudian dia keluar. Nah, itu dilarang. Bagaimana bagi orang yang belum masuk Islam? Maka kita punya kewajiban selaku insan yang beriman untuk menyampaikan kebenaran Islam. Bahwa yang lain itu maghdub dan dolin, dan Islam adalah mustaqim. Perkaranya orang lain tidak menerima, itulah hak prerogatif Allah. Kangjeng Nabi sampai dengan akhir hayatnya yang namanya Abu Thalib diajak terus. Termasuk kepada Abu Lahab juga diajak terus. Tidak berhenti-hentinya. Meskipun Abu Lahab memerangi. Ya, tapi tetap Rasulullah mengajak Abu Lahab. Sampai matinya Abu Lahab tidak memeluk Islam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah atau masuk Islam. Nah, jadi setelahnya ada ayat tentang qital atau tentang perang, maka untuk yang katakanlah di suatu tempat, di suatu kampung, ada orang yang sudah datang ke Madinah atau sudah datang ke Mekah, kemudian memeluk Islam, kemudian begitu ke kampungnya dia tidak mampu, bukan tidak mampu, dia tidak bisa menyelenggarakan ibadahnya secara benar sesuai dengan ajarannya, maka kalau mereka diganggu, maka wajib bagi umat Islam yang lain membantu. Nah, ketika membantu itu, mereka membantu umat Islam, tetapi di sana mereka mendapat perlawanan dari yang belum Islam. Begitu. Terus ketika perang, disebut perang itu adalah mempertahankan keyakinan. Jadi ketika membantu orang yang sudah Islam dan mendapat perlawanan dari orang yang belum Islam, maka pada saat itu bantuan dari kita adalah jihad. Ya. Jadi yang dimaksud tidak boleh lepas ke ajaran agama Islam dari diri itu, termasuk dari yang sudah Islam, jangan sampai kemudian mereka kembali kepada kesesatan. Gitu ya. Di kita tidak terjadi perang dalam hal urusan agama, tetapi banyak yang dimurtadkan dengan urusan harta, sehingga kita wajib perang dengan hartanya. Tidak sedikit umat Islam yang diujuk, dirayu, kemudian pindah agama. Tidak sedikit. Ibu pernah ke daerah pantai selatan, pesisir, di sana banyak yang sudah yang tadinya Muslim bergeser. Apakah kita akan diamkan? Jangan didiamkan. Minimal yang sudah mantap keislamannya diberi pendidikan. Mudah-mudahan mereka kembali kepada kesadaran. Tapi kita jangan kemudian memaksa kalau seandainya orangnya tersebut tidak mau. Ya, dia udah pindah agama. Tadinya Muslim, pindah agama. Kerelaan dia pindah agamanya, ya nggak usah diganggu, karena itu urusan dia. Tapi kalau seandainya dia minta bantuan karena dia diganggu oleh yang lain, maka pada saat itu berlaku hukum yang menyebutkan tidak boleh mundur atau harus menjaga diri dan keluarga. Anfusakum wa ahlikum nar. Karena kalau membiarkan berarti membiarkan saudara kita masuk ke neraka.
Hati-hati Bu, banyak motifnya, diantaranya motif dengan harta, ada juga motif dengan mengawini. Nah, diawini Bu anaknya. Nah, kemudian nanti dimurtadkan, istilahnya begitu ya. Sampai-sampai sekarang ada viral di apa namanya media, di medsos yang menyebutkan bahwa aku akan uh, murtadkan umat Islam Jawa Barat, katanya menurut dia. Ya, karena dia ngaku mantan mantan ya mantan santri, katanya mantan pengajar juga di Al Zaitun. Sekarang dia kabur atau kemana, si Tai Putin itu ya, Tai Putin. Nah, pendeta, akunya pendeta, tapi oleh pendetanya sendiri tidak diaku. Dia bukan pendeta, tukang ngaco aja gitu ya. Cuman dia dulu pernah ngajar di Al Zaitun ya, sebagai seorang tim ngajar. Bisa Bu baca Quran. Bahkan dia menyuruh anak-anaknya untuk murtad. Tapi alhamdulillah anaknya bahkan sampai sekarang menjadi tenaga ahli dalam hal mengajar ilmu di beberapa tempat. Ya. Di sini disebutkan, Robmu merasa kagum kepada kaum yang digiring ke dalam surga dengan rantai. Maksudnya, para tawanan yang dibawa ke negeri Islam, dalam keadaan diikat dan dibelenggu, setelah itu mereka masuk Islam. Lalu amal perbuatan mereka dan hati mereka menjadi baik, sehingga mereka menjadi penghuni surga. Ya. Jadi ada yang masuk surga itu karena dirantai dulu, jadi tawanan perang, dibawa, ditawan, begitu sampai ke tempat umat Islam, dia ternyata baik. Dirantai karena apa? Supaya tidak kabur. Nah, kalau Rasulullah itu katanya begitu melihat ada tawanan dirantai, bilang jangan dirantai, biarin aja. Nah, karena dia sudah tidak bersenjata. Nah, kemudian kaget begitu, kok dibiarkan, aku bisa kabur dong. Kalau kamu kabur silahkan, kamu tidak butuh kamu ayah di dia gitu di Parapan, makan siang gratis, kudu susu gratis. Tadi penjara kan punya, tapi bisa ngalah sorangan mana namanya. Kemudian begitu nyampe ke situ, jadi kami gimana? Kalau kamu mau kabur silahkan, tapi harus ada tebusan. Tapi kalau mau di sini silahkan, tuh masjid silahkan mau belajar. Tidak dirantai mereka, dibiarkan. Pas jamnya makan, makan bersama yang lain. Pas jamnya kerja, ikut kerja dengan yang lain. Akhirnya mereka sadar, oh ternyata Islam itu baik. Ternyata Islam itu agama yang damai. Tidak ada main paksa. Beda dengan tawanan Islam yang ada di orang yang kafir. Mereka disiksa. Mereka pokoknya tiap hari nggak dikasih makan. Pernah dikasih makan juga katanya air kencing pun air kencing sendiri yang dimakan. Dan itu di Indonesia terjadi seperti itu ada Bu. Ya, jadi kalau seandainya kehel kalawan politik dulu pernah sampai ada Buya Hamka itu minum air kencingnya sendiri. Saking tidak ada air Bu, cenah atau kita kuring gitunya mau hari itu. Tapi ya di Sukamiskin mantep Bu, di pada Sukamiskin mah sarana renang Bu. Oh, da dianteran Bu putra patang. Catering itu iya tara telat dahar. Ya, kita keluar terus wah paling gedenya. Nah, tapi beunghar keneh date disita duitnya. Ya. Nah, baik. Jadi di sini ada disebutkan bahwa mereka merasa kagum kepada kaum yang digiring ke dalam surga dengan rantai. Jadi ada manusia itu yang masuk Islam itu karena memang asalnya terpaksa, tapi kemudian menjadi suka. Ya. Mana yang dimaksud? Ketika ditawan perang kan terpaksa datang, terpaksa berada dengan umat Islam. Tapi setelah berada di situ mereka malah menjadi pasukan yang elitnya umat Islam. Contohnya Sayyidina Umar bin Khattab. Itu dulunya adalah tukang memusuhi kaum muslimin ya ketika berada di Mekah. Tapi setelahnya tahu bahwa Nabi Muhammad itu baik, agama Islam itu baik, dia malah menjadi pembela Islam yang paling depan. Ya. Sebutkan di sini bahwa dan firman Allah Subhanahu wa taala, karena itu barang siapa yang ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya, barang siapa yang melepaskan diri dari sekutu-sekutu atau tandingan berhala serta apa yang diserukan oleh setan berupa penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, serta tidak menyembahnya dan bersaksi, maka ia
maka tiadalah Tuhan yang lebih berhak diibadahi selain Allah. Maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh pada tali agama Allah yang amat kuat dan tidak akan putus. Berarti ia telah benar-benar tegar dan teguh berjalan di jalan yang tepat lagi lurus. Mudah-mudahan kita termasuk yang begitu. Ibu ditawan dulu nggak Bu waktu masuk Islam, Bapak? Merasa terpaksa sampai sekarang nggak? Pengen pindah dari agama Islam nggak? Nggak KB ibadah aina nggak oke gitunya kan gitu Bu ya. Jadi kadang kita mah tidak dipaksa, tidak ditawan, tapi teu ibadah oge. Terus naon hayangna? Teuing artinya berarti hidayah agama sudah dapat, tapi hidayah taufik harus diikhtiarkan. Ingat Bapak Ibu, hidayah taufik itu setelah kita mendapat hidayah agama. Jadi setelah masuk Islam maka kemungkinan mendapat kebaikan akan lebih terbuka dan itulah yang disebut dengan hidayatul taufik. Ingat Bu tadi hidayah ada 4, 1 agama, 2 taufik, 3 akal, naluri. Itu paling rendah naluri. Jadi itu juga hidayah naluri. Lamun ibunya bak anu panas terus kumaha? Tiis ieu mah gitu teh. Langsung panas kan jadilah hot dog ya. Jadi makanan itu jadi hot dog gitu tuh sabab unggal ka dieu urang bule teh ningali lamun nyekel Surabi teh panas cek urang Bandung itu disebut hot dog ya. Anjing dog hot panas jadi hot dog teh anjing panas ya ayo masukkan hot dog ya. Kemudian berikutnya adalah setelahnya naluri, kemudian kita ningkat mikir dong. Nah, mikir itulah hidayah akal. Cik atuh mikir maneh teh di paraban ku Allah, hirup di bumi Allah. Cik atuh mikir, kakara cik atuh mikir. Eta can mendapat hidayah agama kakara mikir. Kadang-kadang mikir jadi umat Islam. Wah, itu teman saya ada yang sampai sekarang itu tetap aja ragu. Ya, tapi dia belajar sholat, belajar baca Al-Quran, belajar, tapi tidak masuk Islam. Ada, Bu. Ya. Ada juga yang nekat begitu tahu Islam itu baik, saya masuk Islam. Jenting itu bisa naon oge. Kan gitu Bu ya. Sana gitu Bu. Urang sigana mah bunuh gitu tanya Bu ya. Dan disebut hidayah isting wungkul, mung hidayah akal wungkul, mung geus asup Islam. Ngan urang mah teu ikhtiar neangan hidayah auti. Ikhtiar teh alif ba tak dibaca, oh itu kieu itu untuk mendapat hidayah taufik. Jadi orang yang terus-terusan belajar dia ingin meraih hidayah taufik. Gitu ya. Ya. Kemudian ayat berikutnya. Di ayat 257 Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Bapak Ibu, di sini ada yang sering kita baca doanya Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dulumati ilan nur. Kan langsung berdoa, mintanya berdoa kepada Allah gimana Bu? Doanya gimana Bu? Ya alima ma fisyudur ahrijna ya Allah minad dulumati ilan nur. Ini doanya dari ayat ini. Ahrijna minad dulumati ilan nur. Ya rujuhum minad dulumat ilan nur. Jadi kita meminta kepada Allah untuk dipindahkan dari dulumat gelap, wek mongpeng utara jin kepada cahaya yang terang benderang. Ini doa ini harus selalu kita getarkan dalam kalbu kita. Salah satu upaya kita meminta hidayah taufik adalah selalu berdoa akhrijna ya Allah minad dulumat ilan nur. Atau waktu makai ya Allah kita naon akhrijna minad dulumat ilan nur. Ya, gitu ya.
Kemudian di ayat ke-258, ayat yang terakhir kita baca hari ini, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mendebat Ibrahim ya tentang Tuhannya, yaitu tentang Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Yang dimaksud di sini siapa, Bu? Namrud ya. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan Robku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian orang itu juga berkata, si Namrud ini berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Dan itu dipraktekkan, Bu. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Aku juga bisa, kata